Shalom buat kita semua. Shalom. Pada hari ini kita akan memulai ibadah kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah kita hari ini memiliki tema kasih dan damai sejahtera. Untuk mengikuti ibadah ini, ada baiknya kita mengikuti dengan sepenuh hati. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Bapa buat satu hari ini penyertaan yang dapat kami terima. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan memulai ibadah kami. Engkau berkati ibadah kami ini mulai dari awal hingga akhir. Dan juga Tuhan, banyak sekali kami perbuat karena kemampuannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dengan lagu rohani, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita untuk pada malam hari ini tertulis dari Kolose 3 ayat 14 sampai 15. Saya akan membacakannya. Kolose 3 ayat 14 sampai 15. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintahkan dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dalam teks Yunani, kata kasih yang disampaikan Rasul Paulus adalah di mana kasih yang merupakan kasih agape. Kasih agape merupakan kasih yang tulus, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih tanpa syarat, ataupun kasih yang tidak pernah egois. Kasih agape adalah kasih yang paling utama dan mampu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Menurut pemahaman Rasul Paulus, satu-satunya pribadi yang sempurna dalam menyatakan kasih agape adalah Yesus Kristus. Karena itulah, Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Kolose supaya mereka meneladani kasih Kristus. Jika Kristus telah datang sebagai pribadi yang mempersatukan, maka semua orang harus hidup sama seperti Kristus. Mengapa kasih agape disebut pengikat kesempurnaan? Karena telah dijelaskan kasih agape merupakan kasih yang sempurna. Sedangkan kasih manusia tidak akan pernah sempurna, karena tidak akan pernah menciptakan keharmonisan. Masing-masing orang hanya bisa menyodorkan kasih yang tidak sempurna, terbatas oleh waktu, terbatas oleh kualitas kesalahan orang lain, terbatas oleh kepribadian masing-masing, terbatas oleh banyak hal. Karena itulah, kasih kita perlu terus-menerus diikat oleh kasih Kristus yang sempurna. Seperti yang bisa kita rasakan di era kita ini dengan adanya COVID-19, tanpa kita sadari, kasih ataupun damai sejahtera itu mulai luntur. Mengapa? Karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Bisa dilihat, sudah banyak orang yang memiliki aktivitas baru yang tidak bermanfaat. Contohnya, membicarakan orang, membesar-besarkan kesalahan orang lain, ataupun mengurus kehidupan orang lain. Ataupun dalam konteks lain, kata-kata ini memang tidak asing lagi kita dengar. Di masa COVID ini,
Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Mengapa hal itu terjadi? Karena tidak adanya kasih, sehingga tidak ada rasa saling membantu ataupun saling menolong. Dengan demikian, sahabat Kristus, maukah kita menempatkan Kristus sebagai poros dan elemen paling penting dalam komunitas kita dalam mengasihi? Karena dengan mengasihi, persekutuan kita dengan orang lain akan tetap terjaga dalam damai sejahtera, sekalipun kita memiliki banyak perbedaan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segalanya kasih-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami hingga pada hari ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati firman-Mu itu agar menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan menjadi pelita dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, dalam firman-Mu ini kami telah membicarakan tentang kasih. Engkau limpahkanlah kasih-Mu di antara keluarga kami ini ataupun di antara masyarakat ataupun jemaat-jemaat-Mu. Dan juga Tuhan, nanti jika kami akan melaksanakan kegiatan kami ataupun aktivitas kami lainnya, kalau selalu berkati kami agar aktivitas kami laksanakan dapat berjalan dengan baik. Dan juga Tuhan, banyak sekali kami perbuat karena Engkau ampunnya. Terima kasih Tuhan, amin. Kita kembali memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287 ayat 2. Kita akan menutup ibadah kita. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom untuk semuanya. Shalom.